A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa memaparkan tugas ulangan semester saya. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum saya memaparkan tentang tugas saya ada baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Universitas Bina Insan, Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. NIM 20.02.01.0049. Mata kuliah tugas yang saya kerjakan sekarang yaitu tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Dosen pengampu yaitu Bapak Joni Karman. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang Pandas, di mana di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan cara bagaimana menginstal Pandas, pengertian dari Pandas, fungsi tujuan dari Pandas, tujuannya, dan juga di sini saya akan membuat program dari Pandas. Di Pandas itu ada series, data frame, di sana ada pemrogramannya. Mungkin saya akan menjelaskan cara program, cara install Pandas. Oke, kita langsung ke materi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang bagaimana cara belajar Pandas di Python. Oke, kita ke slide pertama, yaitu apa itu Pandas. Nah, sebelum saya ke pengodingan ataupun cara menginstal Pandas, di sini saya akan membaca dulu Pandas itu apa, pengertian dari Pandas itu apa, tujuan ataupun fungsi dari Pandas itu apa, sehingga Pandas itu bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ataupun untuk yang bekerja melalui pemrograman ataupun komputer yang lain sebagainya. Oke, apa itu Pandas? Pandas adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel menggunakan dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, Pandas adalah library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk kita olah. Nah, di mana Pandas itu dia bisa membuat data mentah menjadi data yang bisa kita olah, sehingga bisa menjadi data-data yang kita inginkan ataupun data-data yang berguna. Jadi, Pandas ini sangat-sangat dibutuhkan untuk membuat data-data ataupun mengelola data yang penting. Lanjut kita ke slide ketiga. Di mana slide ketiga itu ada fungsi dari Pandas Python. Nah, fungsi dari Pandas itu sangat banyak,
tapi di mana saya ambil hanya 4 poin saja di sini. Fungsi yang pertama yaitu seri cepat dan efisien data frame objek untuk manipulasi data dengan mengindeks dan terpadu. Nah, di mana fungsi yang pertama yaitu dia bisa memanipulasikan data dengan mengindeks sen. Nah, di mana dengan fungsi pandas ini dia bisa manipulasi data. Jadi bagi kita yang ada ataupun siapa aja yang ingin manipulasi data, dia bisa menggunakan pandas. Tapi ada baiknya kita lebih teliti. Apakah data kita tersebut data tipulasi ataupun data emang benar data yang benar untuk kita gunakan. Jadi kita bisa lebih berhati-hati bahwasanya fungsi pandas ini bisa manipulasi data. Lanjut kita ke fungsi kedua. Di mana fungsi kedua ini data cerdas penyelarasan menggunakan indeks dan label. Nah, di sini yang kedua, dia data cerdas bisa digunakan indeks dan label. Nah, jika kita ingin menggunakan dari indeks, kita bisa buka pandas bisa menggunakan indeks ataupun label. Lanjut ke fungsi ketiga. Di mana fungsi ketiga ini integrasi penanganan data yang hilang. Nah, di mana jikalau data kita hilang, di sini kita bisa mencari bahwasanya di fungsi pandas ini bisa menangani data yang hilang. Jika kita kehilangan data, kita boleh mengecek di pandas bahwa fungsi dari pandas ini ada salah satunya bisa menangani data yang hilang. Insya Allah kita bisa mendapatkan data kita yang sudah hilang tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi terakhir, fungsi yang keempat, ada fasilitas untuk mengkonversi data yang berantakan menjadi data yang beraturan. Nah, di fungsi keempat ini dia bisa merapikan ataupun mengatur data di mana data kita yang tidak beraturan, tidak tersusun. Nah, di sini dia bisa teratur dan tersusun. Oke, selanjutnya. Nah, di pandas tersebut ada juga tujuan, di mana tujuan dari pandas itu adalah sebuah paket library pada Python yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola dan menganalisis data-data terstruktur. Pandas juga merupakan paket penting yang wajib diketahui untuk seorang data engineer, data analisis, dan data scientist jika ingin mengelola dan menganalisis data menggunakan Python. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada menginstal pandas, di mana kita ingin menginstal pandas ataupun ingin belajar menginstal pandas. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal pandas sehingga pandas bisa terinstall di laptop ataupun komputer kita. Nah, sebelum saya menginstal pandas, saya akan menjelaskan pandas itu apa, bagaimana cara menginstal pandas. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pandas secara default tidak tersedia pada modul standar di saat pertama kali kita diinstalasi terlebih dahulu sebelum menggunakan. Untuk dapat menginstal pandas, kita bisa menjalankan perintah dengan menggunakan pip ataupun bisa menggunakan anaconda. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya kita bisa menginstal pandas menggunakan pip ataupun anaconda. Di mana kalau
kami yang mahasiswa dari Universitas Bina Intan itu biasanya menggunakan Anaconda yang selalu digunakan yang kami pelajari di kampus ataupun di jam kuliah kelas. Kami biasanya menggunakan Anaconda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Baik, di sini kita akan belajar cara menginstal library Pandas. Oke, kita lanjut. Kita buatkan dulu salah satu filenya. Di sini kita menggunakan lib_pandas. Nah, di mana kita langsung membuat pada pengodingannya pandas Python pada analisis. Sehingga fungsi dari pandas itu bisa mengelola ataupun menganalisa data tersebut. Nah, kita untuk menjalankan library pandas, kita ketik import pandas ASPD. Nah, ketika kita mengimport di sini huruf bacaan pandasnya ada bergaris merah. Nah, di sini di komputer saya belum terinstall pandasnya. Kita lihat di sini bahwasanya tulisan pandasnya masih bergaris merah dan di pengodingannya itu mengalami error. Nah, kita install untuk pandas itu sendiri dari pemrograman dasar pada Python. Kita di folder itu ya, pemrograman dasar Python. Kita buka user. Kita cari filenya, diinstal di mana tadi ya? Tadi di stick C. Nah, di sini kita cari filenya dulu. Lalu kita lihat, kita klik, kita kopikan, kita masukkan ke dalam pemrograman yang ingin kita install. psc user garing Fitri, itu nama di file saya ya. Pip install pandas. Nah, kita ketik ya, pip install pandas untuk penginstalan pandas tersebut. Kita buka ke Windows, kita cari apakah ketemu kita kepada aplikasi yang ada di sana. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini ada environment variable Fitri, lalu kita sistem variable, kita cari. Kita ke sistem variabel yaitu ada pax. Nah, kita ketik pax-nya, cari program pindas kamera. Nah, ada di sana, boleh dilihat.
yang kita inginkan adalah Python. Jadi kita edit, lalu kita klik. Nah, kita cari lagi, kita ganti dengan apa, lalu kita ketik pip Python. Kita cari lagi di sini pip Python. Oke. Script. Kita copy dan kita masukkan ke data yang kita cari. Nah, kita ganti, itu dihapus, lalu kita kopikan yang kita lihat di file yang tersimpan di laptop kita masing-masing. Nah, di sini fake-nya sudah di user variable di atas. Dia bisa tergantikan ke atas page yang ada di sistem variabel tersebut. Lalu kita edit, langsung kita oke-kan, klik. Nah, lanjut ke pengodingan kita tadi. Nah, boleh kita enter sekarang pip install yang kita lihat tadi. Oke. Lalu kita enter, kita tunggu beberapa saat sampai yang kita lihat di sini ada pandas tidak bergaris merah. Oke, kita tunggu ya, say. Itu kan error. Nah, sekarang kita tunggu apakah dia kembali error atau berhasil. Boleh dilihat di sini ada loading, ada instalasinya. Mungkin agak lumayan lama lah ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini setelah muncul downloading SIG. Nah, di sini sudah muncul semua. Boleh dilihat ke layar laptop ataupun layar yang kalian gunakan, komputer yang kalian gunakan. Nah, ini sudah selesai, kita close saja. Lalu kita close dulu. Kita buka kembali. Buka kembali atau open kembali. Nah, kita lihat. Tadi kan import pandas ASPD tersebut dia bergaris merah di bawahnya. Nah, sedangkan sekarang sudah diinstal dia tidak ada garis. Dia sudah ada modul pandas di tulisannya. Jadi tidak ada error. Kalau yang tadi dia masih tulisannya masih ketemu error. Oke, kita lanjut di mana tadi saya menjelaskan cara menginstal pandas. Selanjutnya slide ini saya menjelaskan mencoba series, di mana series merupakan struktur data dasar dalam pandas. Series diibaratkan sebagai array satu dimensi, sama halnya dengan NumPy array. Hanya bedanya mempunyai indeks dan indeks tersebut dapat kita kontrol dari setiap elemen-elemen tersebut. Nah, di mana di series ini ada diibaratkan sebagai array satu dimensi, adapun NumPy array. Nah, di sini ada
dia mempunyai indeks yang berbeda. Indeks tersebut dapat kita kontrol dari setiap elemen yang digunakan. Jadi bisa kita kontrolkan apakah indeks ini benar, elemen ini benar, yang elemen ini emang untuk kita kerjakan, atau elemen ini bagus untuk kita gunakan. Nah, dia bisa dikontrolkan oleh kita, bisa dikontrolkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada parameter data, diisi dengan data yang akan dibuat seri struktur. Data yang bisa ditampung berupa integer, floats, dan juga string. Pameran indeks dengan indeks dari series. Jumlah indeks harus sama dengan jumlah data. Jika kita tidak mengisi pameran indeks, maka series akan memiliki indeks integer semestinya hanya array biasa. Nah, di sini ada pameran indeks. Artinya, di sini harus ada pameran indeks. Jumlah indeks harus sama dengan jumlah data. Nah, jumlah indeks yang kita gunakan harus sama dengan jumlah data. Jika kita tidak mengisi pameran indeks, maka series akan memiliki indeks integer semestinya hanya biasa. Nah, jika kita tidak membuat pameran indeks, mengisi data, kelihatannya indeks integer kita itu hanya array biasa, tidak ada yang wah gitu kan, yang berbeda, yang sangat memuaskan gitu kan. Nah, jika kita tidak pakai pameran indeks ataupun jumlah data yang lainnya, indeks kita kelihatannya hanya array biasa. Jika di sini kita perlu menelitikan ataupun membuat pameran indeks, melihat bahwasanya indeks dan data kita itu sama atau tidak. Karena di sini dituntut untuk mencari indeks dan jumlah data itu sama, sehingga dia menghasilkan indeks integer itu luar biasa. Jika kita tidak memperhatikan itu, atau kita membuat ya sudahlah, indeks ini aja, tidak ada pameran, tidak ada persamaan data, persamaan indeks ya itu kan, dia bisa kelihatannya hanya array biasa, orang biasa aja bisa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi dasar untuk series. Fungsi dasar itu kalau nggak salah di sana ada 5 atau 6 lah ya. Nah, di mana fungsi dasar itu ada 4, saya buat di sini ya. Yang pertama itu ada access, types, empty, polus. Nah, dia ada fungsi-fungsi tersendiri di 4 elemen ini. Dia mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Yang access dia berfungsi untuk penampilan data label basis dan kolom. Nah, di access ini dia untuk penampilan data label basis dan kolom. Jadi kalau kita ingin menggunakan data label baris kolom, dia menggunakan access. Jadi ini fungsi dari access. Fungsi dari access itu label baris dan kolom. Selanjutnya yaitu fungsi kedua, yaitu ada types. Types berfungsi untuk menampilkan daftar tipe data setiap kolom. Nah, di mana types ini dia berfungsi untuk menampilkan data, tipe-tipe data, di mana types ini dia berguna ataupun berfungsi untuk menampilkan daftar tipe data di setiap kolom yang dibuat. Dia masih bersangkutan sama access. Kalau di access dia
penampilan data label, baris dan kolom. Sedangkan di sini untuk menampilkan tipe data setiap kolom. Oke, kita lanjut ke fungsi ketiga, yaitu MPT. Nah, MPT ini berfungsi bernilai true jika deret ada yang kosong. Nah, jika deretnya ada yang kosong, dia bernilai true. Nah, jika dia tidak ada yang kosong, dia dibilang false. Nah, itu dia mempunyai fungsi penilaian. Selanjutnya yaitu yang fungsi terakhir, yaitu polus, berfungsi untuk mengubah deret menjadi array, n-dimensional array. Nah, polus ini berfungsi untuk mengubah deret menjadi array. Dia bisa mengubah deret menjadi array. Jadi keempat fungsi dasar untuk series ini dia berfungsi masing-masing, tapi masih bersangkut. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mentutorialkan pemrograman series. Series ini langsung ke 2 dimensi. Oke. Boleh dilihat di layar laptop kalian atau komputer kalian. Nah, langsung saja saya akan pengodingan. Langsung kita ketik import numpy. Boleh dilihat di situ ada numpy. Nah, kita pilih numpy yang itu ASNV. Langsung ke import pandas svd. Kita lanjutkan yang ke pertama. Kita memiliki di sini beberapa variabel, langsung kita contohkan. Label A, B, kemudian C, lanjut ke bawahnya data 10, 20, 30. Di sini ada label dan data ya. Lanjut lagi ke bawahnya array sama dengan numpy. Kita menggunakan numpy array. Numpy itu menggunakan nv ya. Oke, lanjut array data itu array ya. Kita kemudian ada variabel k. Kita buat k sama dengan buka kurung A 10, V-nya kita buat berapa ya? Ya 20 mungkin ya. C-nya kita buat 30. Oke. Harus sama dengan yang di atas ya. Ini adalah fungsi dari pandas itu sendiri. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Pandas alias PD. Kita cukup pakai aliasnya aja. Jadi kalau pandas itu aliasnya PD. Kita menggunakan series. Buka kurung kan, tanda kurung di sana, langsung kita masukkan. Kita ingin memasukkan data sama data ya, kita langsung sama dengan data. Oke, lanjut. Nah, dia langsung nimbul. Dia langsung, ini kan tabel dan data, jadi dia langsung rapi seperti tabel ya. Ada yang sebelah kanan itu ada visi atau data, dan yang sebelahnya yaitu indeks. Boleh dilihat. Nah, indeks ini bisa dirubah
misalkan kita ingin merubah indeksnya ini sebagai dengan apa ya, variabel yang ada ya, kita ganti, kita masih sama vd dot series data sama dengan data. Parameter selanjutnya itu kita indeks sama dengan apa yang kita ingin gunakan. Nah, misalkan kita indeks sama dengan label. Nah, dia langsung menggunakan itu kan kalau di atas kan dia menggunakan 0, 1, 2, sedangkan yang di bawahnya yaitu A, B, dan C. Oke, kita lanjut lagi. Parameter selanjutnya langsung yang tadi kan menggunakan A, B, dan selanjutnya ini kita menggunakan VD series langsung ya, ini datanya sama dengan label sama dengan, nah dia hasilnya masih tetap sama, A masih tetap 10, B masih tetap 20. Kalau yang pertama yaitu dia menggunakan 0 sama dengan 10, 1 sama dengan 20. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan VD earning array. Nah, kalau array dia hasilnya sama seperti yang pertama, yaitu 0 sama dengan 10, sedangkan 1 sama dengan 20. Oke, lanjut ya. Bagaimana kita bentuknya pisioner? A sama dengan 10. Kita lanjut ya, PD titik series masukkan dalam kurung K. Nah, dia langsung nembol array ataupun data, maka sekarang kita menggunakan default 0, 1, 2. Boleh dilihat dengan layarnya. Nah, untuk datanya A, B, dan C tergantung indeksnya ya. Oke. Di sini keysnya menjadi indeks, dan satu dimensi ini bisa kalian perhatikan bahwasanya dia menggunakan satu kolom saja. Iya, di sini dia menggunakan satu dimensi. Nah, indeks ini sebagai identitas saja, di mana posisinya di skill data. Bahwasanya tabel atau label itu seperti mana. Yang diperhatikan itu adalah di kolom itu, yang kolom yang pertama 10, kolom kedua 20, kolom ketiga 30. Oke, lanjut pada series PD series buka kurung kan, kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita gunakan 5 aja ya. Jadi langsung ke kita buat kotanya Jogja, Yogyakarta, langsung ke Bantul. Oke, lanjut. Kemudian apa ya? Kulon Progo. Kemudian kita buat apa lagi ya? Gunung Kidul, satu lagi, sama Sleman. Oke, coba kita earning. Nah, hasilnya Yogyakarta 1, Bantul 2, Kulon Progo 3. Ya, dia menimbulkan parameter ke-2. Bahwasanya indeks 1, 2, 3 nya menjadikan kolomnya. Yogyakartanya sebagai indeksnya, yang 1, 2, 3 nya sebagai kolom. Oke, lanjut. Kita gunakan tambah lagi array sama dengan kita lihat share 1 ya, Yogyakarta masih sama tetap itu. Kita share 2 VD series buka kurung, kita buat 1, 2 1, 2 apa lagi ya, 1, 2, 3, 6, 5. Kita buat indeksnya sama, kita buat isinya tetap sama, Yogyakarta.
kita buat aja Yogyakarta. Purwokerto, Gunung Kidul, sama Sleman. Dan Sleman. Oke. Kita lihat 1A sama dengan nasi. Lanjut. Yang nimblnya untuk menampilkan nilai pada seriesnya, kita cukup mencantumkan indeks tersebut. Nah, kita makanya suatu nilai kita mencocokkan indeksnya saja. Series 1 ya kita 1 tanda kurung 1 indeksnya kulo. Oke, dia 3 hasilnya. Kalau 2 kita memanggilnya Gunung Kidul. Dia nambahnya 6. Ini adalah salah satunya kita bisa menggunakan penjumlahan dari series 1 ke series 2 kita jumlahkan. Kita coba ya. Series 1, series 2. Nah, dia langsung menimbulkan data-datanya. Di sini kita boleh lihat penjumlahan datanya. Kita lihat dulu ya. Dia menjumlahkan 2 bagian, series pertama dan series kedua. Dia ada persamaan. Yogyakarta itu 2, hasilnya 4. Gunung Kidul 6, jadi hasilnya 10. Kulon Progo ada 3 dan di sini nggak ada, jadi hasilnya itu 6. Purwokerto tidak adanya di series 2, jadi 6 juga. Iya, dalam data jika dia tidak ada pertambahan, maka hasilnya itu datanya langsung ke kosong, yaitu namanya NaN, di mereknya NaN. Sleman yaitu 10, Yogyakarta yaitu 2, 1. Baik, sorry. Nah, dia akan langsung menjumlahkan seperti ini. Ini salah satu contohnya ya tentang series 1, series 2. Ya, itulah tadi dari pemrograman series. Kita lanjut lagi ke materi tentang selanjutnya, yaitu data frame. Oke, kita lanjut ke tadi sudah ada tutorial tentang pengodingan dari series. Kita lanjut untuk mencoba data frame. Nah, tadi kan sudah ada penjelasan lumayan lengkap lah ya bagi saya pribadi tentang Pandas, tapi bagi yang sudah pro ataupun sudah pengalaman di atas saya, mungkin itu tidak ada apa-apanya ya. Lanjut, di sini tadi kan ada penjelasan Pandas, ada series, terus ada juga pengodingan, terus ada juga cara menginstal. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa ataupun mencoba data frame. Langsung saja kita ke data frame. Itu merupakan tabel atau data tabulan dengan array 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Struktur data ini merupakan cara paling standar untuk menyimpan data. Nah, data frame ini dia dia menggunakan array 2 dimensi, di mana
ada baris dan kolom. Struktur data. Struktur data di sini yaitu merupakan standar untuk menyimpan data. Bahwasanya data frame ini untuk menyimpan data dia berstruktur data, tapi dia berbasis standar. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada praktik pandas pada notebook. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Tadi tuh ada 5 bagian, tapi di sini saya dimasukkan 3 bagian yang saya ketahui ataupun yang saya lihat-lihat di buku maupun yang lainnya. Oke, kita lanjut ke praktik pandas pada notebook. Yang pertama yaitu ada untuk menggunakan pandas, imports pandas sebagai PD. Nah, dia di sini sebagai PD. Jadi kalau kita ingin menggunakan praktiknya pada notebook, yaitu jadi imports pandas ASPD. Dia menggunakan AS. Importnya masih tetap, pandasnya masih tetap, PD-nya masih tetap. Dia ditambah AS. Nah, di sini sudah jelas. Dia kalau kita ingin mengodingkan, dia menggunakan import pandas ASPD. Selanjutnya yaitu yang praktik kedua, kita contohkan lagi ya. Ada import NumPy sebagai NP. Nah, dia masih tetap, importnya masih kita gunakan, NumPy-nya iya, kita tambahkan AS, lalu di ujungnya NV. Sebabnya di contoh soalnya, dia menggunakan import NumPy sebagai NV. Jadi NV-nya tetap. Jadi kita harus perhatikan soal, terus apa yang ingin kita codingkan di notebook tersebut. Oke, kita lanjut ke 3. Dimana ketiga ini untuk membuat data frame digunakan sinteks sebagai berikut. Nah, contoh yang ketiga ini dia ada bagiannya tersendiri, dimana dia terbagi menjadi 3 poin ataupun keterangan. Yang pertamanya itu indeks merupakan label untuk baris, kolom merupakan label untuk kolom, tipe merupakan tipe data per kolom. Nah, dia mempunyai kebutuhan masing-masing. Dimana yang pertamanya indeks merupakan label untuk baris. Yang pertama dia label untuk baris. Kita bisa baca ya, label untuk baris. Jika kita ingin kita membutuhkan label untuk baris, kita menggunakan keterangan yang pertama. Jika kita ingin menggunakan label untuk kolom, kita menggunakan yang kedua. Bahwasanya di sana sudah ada kolom merupakan label. Oke, baiklah, di sini saya akan mentutorialkan atau menjelaskan tentang pemrogramming data frame. Lanjut. Untuk data frame ini data yang bisa dirubah ataupun data yang bisa digunakan atau mengatur data, di mana data kita apa yang kita inginkan di data frame ini kita bisa mengaturnya sesuai yang kita butuhkan. Dan juga dia bisa berkreasi dengan cara data yang diawali dengan data series, dimana data frame ini 2 dimensi yang dapat dirubah, bisa memuat data ataupun penyimpanan yang ada. Nah, misalkan kita punya data-data yang banyak ataupun yang bisa kita inputkan, data frame ini bisa dibentukkan menggunakan dimensi. Kolomnya ini tidak itulah perbedaannya dari data frame dari series, karena data frame ini bisa mengatur data
ataupun penggunaan atau penyimpanannya itu sangat besar sekali. Oke, kita lanjut ke pemrograman, yaitu kita ketik prompt numpy random inverse range, kita tambahkan bawah. Biasanya kalau data frame itu dia langsung df, kalau data frame itu dia menggunakan lanjut ke df sama dengan vd, masih menggunakan vd ya. Kita buat secara manual dulu, mungkin nanti kita buat secara inverse. Oke, vd kita lihat da data. Nah, kita membuat cara normal itu kita menggunakan data frame. Kita pakai run size-nya kita menggunakan 5,4. Kita pembahasannya langsung kita buat yang kedua A, B, lanjut ke C, D, D, dan E. Yang ketiga kita buat W, X, Y, Z, dan Z ya. Oke. Lanjut ke bawahnya df. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini di dalamnya ada sebagai data, dan A, B, C, dan E-nya sebagai baris, dan X, Y, dan sebagai kolom atau sebagai kolom, W, X, dan Y itu sebagai namanya. Nah, kalau huruf di dalamnya itu sebagai indeksnya. Kolomnya di sini ada X, W, X, Y, Z. Ada 4 kolom. Itu contoh dari data frame. Kita bisa lihat sama seperti tampilannya yang memang di sini bisa digunakan. Oke. Kalau kita lihat data frame ini juga terjadi pada beberapa series. Ada series W, series X, series Y, dan series Z. Kalau misalnya kita coba menggunakan df W, lalu dia menimbulkan seperti ini. Dia hanya menimbulkan kolom indeks yang ada di W saja. Kalau kita menggunakan type checks df W, dia menimbul. Nah, langsung dia menimbulkan adalah series. Kemudian kita cek dari tipe df dia menggunakan data frame. Kemudian kita mengakses beberapa kolom, kita menggunakan langsung ke df. Ya, kalau ini lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 kita langsung buat ke ini fungsi dari untuk menampung multi item atau data yang cukup kita gunakan. Di sini kita menggunakan W-nya saja. Lanjut ke Nah, di sini dia menimbulkan W dan Z. Nah, di sini dia menjelaskan bahwasanya tentang kolom W dan Z saja. Lanjut ke df, baru ke sama dengan kita kolom baru ini mau diisi dengan apa? Kalau kita ingin penjumlahan, jadi kita gunakan df W plus df Z. Nah,
Di sini kita panggil jadi df baru plus df. Nah, yang isinya kita kolom dari UW ditambah kolom dari Z. Kalau kita df, nah maka dia menimbulkan seperti ini. Nah, boleh dilihat di sini kita dapat data frame metode flush tanpa menggunakan volumeter. Di sini nah, jika kita ingin menghapuskan kolom, kita bisa menggunakan X1. Oke, lanjut. df frame. Nah, di sini dia akan error. Di sini ada errornya, ada X. Nah, di mana asis itu menghapus bagian barisnya. Kita ingin menghapus kolomnya. Kita aksesnya sama dengan 0. Oh, 0 ini adalah baris ya. 0 itu adalah baris. Jadi kalau kita lihat, nah, untuk kolom barunya kita sudah hilang, tapi oh ya, kolom baru itu disembunyikan sih, bukan sebenarnya hilang. Kalau kita ketik df lagi, dia menimbulkan lagi bahwasanya kolom baru itu tidak hilang, dia disimpan saja. Oke. True akan membuat kolom yang kita hapuskan secara permanen. Tidak akan kita akan menyimpannya dalam sana. Takutnya kita akan memperpanjangkan. Lanjut, kita df sama dengan df dot drop baru aksisnya sama dengan 1, frame sama dengan kita cek di sini langsung nimbulnya W, X, Y, dan Z. Kolom barunya sudah hilang. Bagaimana cara kita menghapus baris ataupun menghapus kolom? df drop, kita akan menghasilkan menggunakan drop. Nah, kita ingin menghapuskan baris, maka kita Nah, jadi barisnya sudah hilang, hanya kita menggunakan df drop Nah, kita coba lagi ya. df, nah dia tinggal kita ketik df, dia menimbulkan itu baris seperti biasanya, karena itu tuh disimpan bukan dihapus. Nah, kalau kita ingin di follow df soft, di sini 5,4, ada 5 baris 4 kolom. Nah, bagaimana cara kita menggunakan df, biarnya namanya kita buat W, Z, dia menimbul hanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghasilkan baris? Maka dari itu df location, kemudian seibaratnya apa yang kita ingin diakses. Jadi A, hasilnya seperti ini. Dia menimbulkan seperti series, dimana di sini hanya kolom saja. TV A sets. Kalau ini tipe A, jadi dia seperti series.
jika kita ingin mengakses baris, jika kita ingin mengurus baris sesuai indeksnya, df i index location, lalu kita tambahkan namanya sepertinya indeksnya. Kalau kita mau cari apa yang ingin kita akses, apakah W, X, Y, atau Z, apakah A, B, C, kita mau akses yang mana, 0 apa yang mana. Kalau kita akses yang A, maka nimbulnya seperti sama dengan series. Nah, dia kalau kita ketik M lagi, dia menimbulkan apa yang layar yang pertama. Tinggal kita ketik DF, dia menimbulkan lagi baris dan kolom yang sama, tidak ada yang hilang, tidak ada yang itu. Nah, kita coba lagi baris A, kolom Y, kita coba ya, DF specific location, kita sini barisnya A dan kolomnya Y. Nah, kolomnya Y di sini. Nah, yang menimbul di sini lebih komplit lagi. Sepertinya dia beda dengan kolom yang di atas. Dia lebih komplit kalau kita ingin mencari seperti 1 kali 1 kolom. Dia menggunakan list df location interlocation baris. Kita ingin baris kemana? A sama B, X dan Y. Sorry tadi ada gangguan sebentar, maaf. Tadi ada yang nelpon ya. Kita lanjut. Di sini ada persamaan X sama X lanjut Z. Nah, kita lihat. Nah, di sini hasilnya masih tetap sama. Apa yang kita ketik ataupun apa yang kita mau, dia akan menimbulkan itu. Nah, dia sesuai kolom dan indeks. Nah, seperti kita ketik lagi df iLogging baris B dan di kolom Z. Coba kita lihat seperti oke. Kita lanjut. Nah, oke, mungkin itulah tadi pemrograman dari. Nah, itulah tadi materi yang saya paparkan ataupun yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan dengan penyampaian saya ataupun dengan penjelasan saya minta maaf. Terus juga di sini saya hanya menjelaskan tidak detail, hanya yang saya tahu aja dan kemampuan saya aja. Dimana tadi sudah ada pemrograman penginstalan. Jika ada kesalahan di sana, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya di akun YouTube Jonglinggo. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.